Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Rongga Hadi? Kita ketemu lagi di Ngobrol bareng Rongga Hadi di acara Talkshow on the Spot. Kali ini Novi nggak sendirian ya. Di samping Novi sudah ada Bunda Ning. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Novi. Gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sekedar informasi juga untuk Sobat Rongga Hadi nih, Bunda disampaikan. Bunda Ning ini siapa sih? Nah, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Suryani dari Smart Student Center Lamongan. Sebagai informasi Mbak Novi ya, kalau di tempat saya panggilannya bukan Bunda, bukan Bu Guru juga. Oh, bukan Bu Guru juga. Ya, kita ada panggil kakak. Panggil kakak, iya. Kak Ning gitu ya? Iya, Kak Ning. Ya, ada beberapa alasan sih. Kenapa ya, itu? Jadi yang pertama, biar kita lebih dekat sama anak. Lebih dekat ya, antara kakak dan adik gitu. Iya, biar nggak ada jarak. Kadang-kadang anak itu kalau ada panggilan bunda atau ibu kan ada jarak, merasa takut, malu dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan panggilan kakak, anak akan merasa dekat. Jadi tujuan kita biar anak merasa dekat, apapun berani mengutarakan, bisa dekat dan nggak ada jarak. Gitu. Oh gitu. Yang pertama, yang kedua biar kita awet muda. Biar kita awet muda. Dipanggil kakak terus. Kak Ning, nah ini memang dunia atau peran wanita Indonesia ya khususnya memang memiliki bagian untuk pembentukan karakter anak-anak. Seperti mungkin nggak jauh dari ini profesinya Kak Ning sendiri ya, yang beliau ini juga memiliki S2C. Singkatannya S2C, Sobat. Smart Student Center. Smart Student Center. Jadi bergerak di bidang lembaga pendidikan anak prasekolah. Atau ini mungkin bisa diceritakan ya ini bagaimana untuk. Jadi gini ya, profil dari lembaga S2C. S2C itu berdiri pada tahun 2007 ya. Ketika itu belum pendidikan anak usia dini. Kita berdiri lembaga pendidikan. Mulai dari TK sampai SMA. Kalau untuk TK waktu itu kita mendampingin anak untuk belajar membaca dan menulis. Dengan berkembangnya waktu, yang murid yang TK itu semakin banyak. Kemudian kan kebetulan institusi waktu itu kan tempatnya kan dekat dengan Pemda ya. Kita melihat banyak ibu-ibu pekerja. Kita berpikir kalau orang tuanya bekerja terus kira-kira anaknya gimana ya gitu ya. Siapa yang jaga? Ya memang ada dua kemungkinan, kalau nggak sama mbah ya sama asisten rumah tangga gitu lah. Saya kira itu kurang maksimal gitu ya. Sedangkan di Lamongan sendiri waktu itu daycare-nya itu hanya ada satu. Itu pun hanya untuk lembaga tertentu, jadi nggak untuk umum, hanya untuk pegawainya saja gitu. Akhirnya kita sebelumnya tahu ini. Iya tahu ya. Jadi akhirnya kita punya inisiatif bagaimana kalau kita membuka daycare itu. Memang awal kita buka itu antusias masyarakat Lamongan bagus sekali ya, banget. Jadi waktu itu S2C pernah menjadi salah satu pilihan daycare. Gitu. Betul. Karena memang belum ada ya. Kalau sekarang sudah banyak ya. Sudah banyak. Tuh. Nah, ini tantangan tersendiri nih Kak Ning. Ketika awal mula akhirnya ya sudahlah kita coba untuk daycare itu tadi ya, anak-anak prasekolah akhirnya juga anak-anak balita juga di sana juga banyak atau ada batasannya usianya? Kalau awalnya kita nggak ada batasan usia ya. Minimal anak waktu itu anak 3 bulan ya, mulai 3 bulan. Tapi ada juga anak yang 2 minggu sudah dititipkan. Ada juga gitu ya. Baik. Itu kita sempat menerima itu. Tapi dengan berjalan waktu kan memang kalau anak seusia gitu kan harus intens ya ngawasinya, satu pengasuh satu anak kan nggak bisa. Satu pengasuh ngawasi beberapa anak kan nggak bisa. Jadi karena mencari pengasuh juga susah. Karena apa? Tuntutan dari dinas pengasuh itu harus S1. Sedangkan kita aja Mbak ya lulusan S1, kebanyakan mana ada sih yang mau jadi pengasuh kan gitu ya. Pengennya kan yang lebih gitu ya. Meskipun nanti di sana pun juga nanti tetap dicatat di dinas pendidikan, masuk ke sekolah non formal gitu. Jadi setara dengan KB playgroup kayak gitu. Jadi mulai tahun kemarin 2024 kita untuk usia penitipan mulai 1 tahun minimal anak bisa jalan. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuan. Baik. Biar nanti kita bisa maksimal memperhatikan anak-anak.
Ada berapa apa istilahnya peserta didik atau apa ini penyebutannya ini? Ya, peserta didik ya. Itu sekitar ada kalau untuk penitipannya 35. 35 Kalau untuk keseluruhannya sekitar 50-an gitu. Memang di sana kita batasin Mbak Novi ya. Jadi nggak selalu ada yang daftar kita terima nggak, tapi sesuai dengan kuotanya. Jadi satu kelas kalau untuk sekolah itu maksimal 10 anak, nanti itu 2 guru yang mengajar. Mungkin lebih maksimal seperti itu ya. Jadi kita memang buka kelas kecil untuk yang sekolahnya. Tapi kalau untuk penitipan kita nggak ada rasio antara guru berapa, murid berapa, nggak seperti itu. Karena kita sistemnya itu teamwork, jadi kita sama-sama. Kenapa? Kalau kita nanti rasio semuanya satu guru megang 5 anak gitu ya, khusus ini. Ketika guru ini izin tidak masuk, kan kasihan anaknya rewel karena terbiasa dengan guru yang satunya itu tidak masuk, gitu ya. yang lainnya kan nggak terbiasa. Makanya kita biasakan kita timbuk aja, kita sama-sama aja. Jadi saling ada yang tidak mengenal masuk, gitu ya. semuanya kenal, nggak masalah. Gitu. Ada berapa itu Kak yang ada di sana? Yang di sana itu 5 dibantu dengan guru-guru. Kalau untuk pengasuhnya sendiri 5. Dan dipandu dengan guru-guru TK, guru pelajar kita bantu semua. Oke, ini berarti tidak hanya dititipkan ya, Iya. Kak ya, tapi juga diberikan pelajaran. Iya, Ada nggak sih pelajaran-pelajaran tertentu seperti mungkin apa gitu, belajar apa gitu di sana? Jadi gini, mungkin masyarakat mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin dipikir penitipan itu hanya sekedar dititipkan. Ya, saya juga tadi mikirnya seperti itu. Ya. Tapi tidak, di lembaga kami itu penitipan plus sekolah. Plus sekolah. Jadi nanti itu anak itu kita klasifikasikan sesuai usia. Kalau usia 1 tahun sampai 4 tahun nanti itu ada kelas 1 minggu 3 kali, hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis nanti main bersama. Kemudian nanti usia 4 tahun ke atas itu usia TK nanti masuk kelas seperti biasa. 1 minggu 5 kali. Jadi pagi nanti ada kelas, nanti sore baru kegiatan daycare. Begitu. Gitu ya. Jadi meskipun nggak ada kelas pun juga tetap kita ada jadwalnya, Mbak. Jadi semuanya terstruktur. Jadi nanti tujuannya apa? Ya inilah salah satu pendidikan karakter anak sejak dini. Nah, betul mulai dari situ kita tanamkan. Ya, jadi mulai dari anak datang itu jadwalnya apa. Mungkin kalau nggak ada kelas bisa bermain bersama. Kemudian nanti jam berapa ada meal time, ya. Kemudian nanti ada bermain bersama, ada waktunya mandi, ngaji dulu nanti sebelum tidur, ada makan. Nah, ini berarti pendidikan karakter sejak dini benar-benar kita tanamkan. Oke, baik. Kalau tadi minimal usia 1 tahun, maksimalnya kita nggak ada batasan usia. SD pun bisa. Oh, SD pun bisa ya. Kadang-kadang pulang sekolah, ya mungkin di rumah nggak ada orang, bisa dibawa ke institusi. Oh gitu. Iya, karena memang di institusi sendiri tuh nanti ada mengajinya juga, Mbak. Jadi kan gini, Mbak ya, kalau anak sudah dititipkan seharian kan sudah di lembaga kan ya. Kalau pulang harus ngaji lagi kan kasihan. Terus ya. waktu untuk orang tua itu kapan? Betul, kan gitu. Makanya sosialisasi. Jadi gitu ya. semuanya sudahlah di sana di institusi, pulang sudah fokus ke orang tua. Gitu. Jadi memang keunggulan sendiri dari institusi ya, Smart Student Center. Iya, benar. Singkatannya seperti itu ya, sobat ya. Nah, ini ada di mana nih? Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 70 Lamongan. Nah, kalau Anda ke Lamongan, sobat, dan memang kebetulan Anda domisili di Lamongan, mungkin salah satu cara atau solusi lah ya, orang tua yang di luar juga sibuk beraktivitas, sehingga mungkin putra-putrinya juga ini salah satu cara agar bisa masuk ke institusi. Ya. Di institusi itu kita untuk pengajarannya, Mbak ya, kita pakai bilingual. Wah, dua bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Keren nih ya anak-anak di sana. Jadi kan karena memang bahasa Inggris itu kan sekarang kan sudah sudah internasional. Jadi anak-anak harus bisa kan. Kalau ada anak nggak bisa bahasa Inggris kan jangan lucu gitu ya. Berarti pengasuhnya juga standarnya meskipun gini, Mbak ya, nggak harus bahasa yang susah nggak, paling nggak thank you, terima kasih, good morning, selamat pagi, stand up please, silakan berdoa gitu aja, silakan duduk itu aja. Hal-hal yang dasar-dasar hari-hari. Oke, baik. Yang dasar-dasar untuk anak. Oke, jadi orang tua kalau lihat anaknya bisa bilang good morning itu dia senang. Gitu ya. Sekali. Ada nggak sih cerita dari orang tua? Saya tuh tadi malam anak ini ternyata begini. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu, Kak Ning? Kalau cerita ini tentang sholat ya, kan memang di tempat saya itu kan kita ada pembiasaan sholat duha berjamaah gitu ya. Nah, ada orang tua sempat cerita ke saya sejak sekolah di institusi itu sholatnya itu nggak pernah mau ketinggalan. Jadi ketika dengar sholat
Mama sholat. Nah gitu ya. itu adalah kebanggaan tersendiri buat kami ya. Meskipun di Estusi ini orang mungkin tidak mengenal, mungkin dikira Estusi itu pendidikannya itu umum aja, nggak ada agamanya, karena memang mohon maaf dulu Estusi berdirinya itu banyak orang Chinese yang sekolah di Estusi. Gitu. Waktu itu memang umum ya Mbak ya. Iya, umumnya. Setelah itu tahun 2014 itu kami ingin menfokuskan untuk agamanya. Saya mikir gini, kalau sekolah umum itu sebenarnya udah banyak gitu ya. Kalau yang agama ini yang susah. Saya ingin benar-benar menanamkan agama sejak dini ke anak-anak. Akhirnya pada tahun 2014 itu kami mengadakan program tahfiz balita. Gitu. Nah, sejak itu ada pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duhur gitu. Oke, baik. Jadi memang kebiasaan baiknya Iya, itu yang terbawa di rumah. Di rumah, benar. Nah, ini adalah salah satu cerita dari pengalaman wali murid ya kepada Kak Ning sendiri, bahwa memang banyak cerita-cerita positif lainnya atau dampak lainnya, dan karakter anak ini sangat dibentuk sedini mungkin. Mungkin pesan juga nih Kak Ning, closing statement ya untuk hari ini terkait dengan Estusi untuk pembentukan karakter anak. Silakan. Baik, untuk bunda-bunda di rumah ya, yang sekarang lagi sibuk berkarir, mungkin terhalang dengan kehadiran Bu Hati, gak usah khawatir Bunda, ada Estusi. Jadi bunda-bunda bisa tetap berkarir, tetap bisa mengawasi anak ya, jadi bisa di join bersama Estusi saja. Di Estusi itu tidak hanya pendidikan saja, tapi tetap ada pendidikannya juga. Pendidikan agama juga tetap kita utamakan. Begitu. Tempatnya pun juga strategis di tengah kota, di tengah pusat perkotaan, jadi untuk jangkauannya juga tidak susah. Iya, begitu. Oke, baik ini. Dan yang pastinya terima kasih Kak Ning untuk hari ini kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Senang sekali saya bisa datang hadir di sini dan diundang di sini ya. Sukses selalu untuk Estusi ke depannya. Dan Sobat Rongga Hadi, terima kasih. Kita ketemu lagi di Talks on the Spot selanjutnya. Dah.